Yang pertama adalah memberikan pendidikan yang berkualitas serta inklusif untuk mengurangi kemiskinan di universitas. Itu poin pertama di SDG 1. Jadi bagaimana program-program yang kalian usulkan untuk calon penerima hibah Pemmas di tahun 2022 ini bisa mengatasi kemiskinan di lingkungan universitas. Nah, salah satu program yang bisa kalian ambil di sini, kalian bisa lihat di yang berwarna merah di sini teman-teman. Ada yang berwarna merah, yakni yang pertama adalah low income student support di sini. Tapi teman-teman kan tidak mungkin untuk menyediakan bantuan, ini kan tugas dari universitas. Nah, yang kemudian ini tidak perlu juga untuk dilakukan untuk yang low income student support. Kemudian langsung ke bagian bottom financial quintile student support ini. Teman-teman bisa melakukan program untuk mendampingi mahasiswa yang berasal dari kalangan tidak mampu untuk menyelesaikan pendidikan. Bisa saja di masing-masing ormawa itu memiliki program kerja, misalnya di bagian keilmuan pendidikan. Oh ya, ini. Mohon maaf ya, sebentar-bentar. Nah, ini saya ulangi lagi ya teman-teman, ya mohon maaf tadi belum ke share screen. Untuk guidelines-nya sendiri, ini nanti tampilan setelah di-download seperti ini, langsung teman-teman merujuk ke masing-masing SDGs yang akan diambil temanya. Misalnya kalau dari Ormawa Hima atau mungkin BEM Fakultas atau mungkin BEM Universitas atau mungkin Ormawa yang lainnya pengen fokus di SDG 1, langsung teman-teman mencari pengertian terkait SDG 1. Untuk SDG 1 sendiri, teman-teman di sini harus berfokus pada bagaimana universitas melalui kegiatan ormawanya itu bisa mengatasi kemiskinan. Nah, dengan cara apa? Otomatis dengan program-program yang dilakukan itu bisa memberikan pendidikan yang berkualitas kepada orang-orang yang berlatar belakang yang berbeda. Yang pertama adalah di sini di bagian ini ya, yang warna merah-merah ini ya, ada di bottom financial quintile student support. Ini teman-teman bisa mendukung program yang mendampingi mahasiswa yang berasal dari kalangan kurang mampu di sini. Misalnya apa? Misalnya kalau nggak salah itu kan di bagian Hima atau mungkin di bagian BEM kan ada departemen keilmuan nih. Nah, di departemen keilmuan tuh ada program lagi misalnya, yaitu memberikan apa namanya mentoring bagi mahasiswa-mahasiswa yang telat kuliahnya atau mungkin memberikan bantuan terkait dengan pendampingan ILPT atau mungkin dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh teman-teman Ormawa. Kemudian, hal ini lagi yang lebih konkret adalah di bagian indikator Community Anti-Poverty Program. Nah, di sini teman-teman mahasiswa biasanya di bagian Departemen Pengabdian Masyarakatnya itu melakukan pendampingan juga. Bagi siapa? Untuk komunitas lokal, untuk masyarakat sekitar, atau mungkin untuk teman-teman startup. Jadi teman-teman di sini melakukan pengmas kepada masyarakat, kepada startup, atau mungkin kepada komunitas lokal lainnya untuk memulai bisnis yang berkelanjutan. Bagaimana memulai bisnis yang berkelanjutan? Bisnis berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai bisnis yang bisa untuk jangka panjang serta bisa untuk berfokus kepada aspek lingkungan, sosial maupun secara peningkatan pada profitnya. Nah, di sini mungkin teman-teman melakukan pengmas di daerah Jombang misalnya ya, di daerah Jombang. Nah, nanti teman-teman juga harus melampirkan apa saja output-output yang kalian berikan pada acara pengmas tersebut. Misalnya teman-teman di sana melakukan pelatihan digital marketing. Untuk siapa? Untuk masyarakat sekitar, untuk agar bisa meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Yang kedua, mungkin teman-teman memberikan pelatihan kepada petani-petani sekitar. Untuk apa? Untuk bisa dia apa ya, menjual hasil karya taninya atau beras-beras tadi ke toko-toko di kota. Itu bisa juga dimasukkan di bagian lokal startup assistance. Dan tentunya teman-teman, yang kami lihat di sini adalah eh, program yang bisa jangka panjang. Jadi bukan yang hanya 1 tahun berhenti atau mungkin 6 bulan berhenti, tapi kalau bisa minimal 3, 4, 5 tahun. Jadi ada target per tahunnya. Target tahun pertama teman-teman di sini berfokus untuk memberikan pelatihan dulu misalnya. Target kedua, teman-teman berfokus untuk mendatangkan pihak luar untuk memberikan sosialisasi. Yang ketiga, kemudian teman-teman mengadakan apa ya, pelatihan tingkat lanjut di sini. Yang keempat, baru nanti mulai promosi ke kota. Yang kelima,
menjadikan desa wisata itu menjadi desa yang mandiri. Itu adalah tahapan-tahapan yang kami lihat pada saat penyeleksian proposal. Jadi kalau bisa harus sesuai dengan yang ada di guidelines SDGs yang ada di websitenya SDGs ya. Kemudian ini untuk yang policy addressing poverty ini nggak perlu karena lebih ke arah partisipasi universitas dalam penyusunan kebijakan. Jadi untuk SDG 1 bisa dicatat, teman-teman bisa melihat di subindikator yang pertama 1.3.4, 1.3.4 yakni Batam Financial Quintile Student Support, yakni dengan memberikan program pendampingan bagi mahasiswa. Yang kedua ada di subindikator lokal startup assistance 1.4.1. Yang ketiga ada juga di 142, yang keempat ada di 1.4.3. Jadi untuk SDG 1 sendiri ada 4 subindikator yang bisa kalian sasar untuk pembentukan program di SDG 1. Kemudian yang kedua adalah tema di SDGs 3. Nah, teman-teman karena UNARnya juga nilainya bagus ya di SDGs 3 karena kita merupakan universitas yang bagus nilainya di SDGs 3, maka untuk SDGs 3 sendiri itu bertujuan untuk memastikan kehidupan yang sehat serta mempromosikan kesejahteraan di segala usia. Dan tentunya ini dilakukan secara berkelanjutan. Nah, teman-teman di sini juga bisa melihat di SDGs 3, kalian bisa melihat di bagian yang di highlight warna hijau. Yang di highlight warna hijau yang pertama adalah indikator yang bertuliskan collaboration and health services ini ya. Teman-teman bisa melakukan kolaborasi bersama institusi kesehatan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Biasanya teman-teman ini kan kalau melakukan pemda kan ada bidang kesehatannya nih. Kalian bisa kerjasama dengan puskesmas sekitar atau mungkin dengan posyandu sekitar untuk bisa memberikan apa ya kesehatan dan impact yang terkait dengan kesehatan di daerah desa tersebut. Dan juga misalnya teman-teman kalau ingin ada kebaruan inovasi, mungkin menggandeng PLK UNER atau mungkin bisa menggandeng apa ya dinas kesehatan yang ada di daerah-daerah sekitar itu untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Kemudian mungkin kalau ingin meningkatkan sinergitas antar ormawa di universitas itu bisa kalian minta tolong dan kerjasama dengan tim dari FK atau mungkin dari FKG atau mungkin dari FKM atau mungkin dari juga sekarang UNAR kan punya Erlangga Health Campus, bisa bekerja sama dengan Erlangga Health Campus untuk melakukan program kesehatan di daerah-daerah desa tertinggal. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa tadi melakukan health outreach program, jadi melakukan pengmas yang bertujuan untuk kesehatan. Bisa untuk memberikan sosialisasi terkait dengan stunting, sosialisasi terkait dengan apa namanya kebutuhan nutrisi keluarga, kemudian keluarga berencana, itu juga bisa. Mungkin teman-teman mau menggandeng itu yang apa namanya yang program 2 anak cukup itu juga bisa dilakukan lagi kan. Saya rasa untuk apa namanya inovasi dari teman-teman kan juga sangat beragam dan sangat bagus ya untuk kebaruan-kebaruan program di setiap tahunnya. Kemudian ini yang 3.3 ini tidak perlu untuk dilakukan karena ini adalah tugas dari universitas. Kemudian mungkin teman-teman juga bisa memberikan mental health support dengan bekerjasama bersama Health Center di Universitas Erlangga atau mungkin dengan tadi ya bekerjasama dengan Erlangga Health Campus tadi. Itu juga terkait dengan program-program yang dapat kalian rujuk untuk mendukung SDGs 3. Jadi untuk SDGs 3 yang dilihat programnya adalah yang berwarna hijau, kecuali pada program 3.3.3, kemudian sama 3.3.6, itu yang tidak perlu kalian lihat programnya. Kemudian yang ketiga adalah tema SDGs di SDGs 4. Jadi ini adalah tema yang dapat kalian sasar juga, yakni di quality education. Teman-teman seperti namanya quality education, bahwa di sini program yang kalian ajukan juga harus bisa menjadi sebuah program terobosan baru yang mana orang-orang yang tidak berkuliah di Universitas Erlangga itu bisa merasakan dampaknya, bisa merasakan impact-nya. Apalagi teman-teman yang mohon maaf berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, itu bisa meningkatkan kualitas hidup keluarganya. Nah, intinya di sini teman-teman harus bisa memberikan pendidikan yang inklusif bagi semua kalangan. Nah, apa yang bisa kalian contoh dan bisa kalian ambil di SDGs 4
Yang pertama, mungkin teman-teman bisa memberikan akses pendidikan kepada masyarakat tertinggal. Yang pertama mungkin mengajari apa ya terkait dengan isu-isu SDGs itu apa. Kemudian yang kedua ini kalian bisa mengajari secara mata mata pelajaran SD kepada desa-desa tertinggal. Kemudian intinya tuh yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir, kemudian kemampuan apa namanya orang-orang tadi tuh biar bisa setara dengan orang-orang yang sekolah seperti itu. Nah, untuk yang SDGs 4, ini teman-teman hanya bisa berfokus pada poin indikator di Education Outreach Activities Beyond Campus ini ya. Jadi di 434 ini cuman hanya ini aja yang bisa kalian sasar. Jadi untuk programnya kami kembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Kemudian yang keempat adalah SDGs 5. Nah, SDGs 5 ini terkait dengan gender equality. Yang mana di sini teman-teman harus memikirkan program perempuan di sini juga memiliki kesempatan yang sama dengan pria, dengan laki-laki seperti itu. Dan mungkin teman-teman untuk SDGs 5 ini juga bisa memberikan apa ya, kegiatan pendampingan kepada perempuan, kemudian pemberdayaan perempuan. Itu saya rasa kalau nggak salah kemarin di beberapa BEM itu kan ada divisi Kementerian Pendampingan atau Pemberdayaan Perempuan. Nah, itu mungkin bisa untuk kalian lakukan program-program apa yang bisa mendukung untuk SDGs 5. Misalnya di sini kalian memiliki apa ya, ruangan untuk mentoring eh, keputrian seperti itu atau mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung kaum-kaum perempuan. Itu juga bisa kalian masukkan untuk mendukung di SDGs 5 atau mungkin adanya sosialisasi atau mungkin workshop atau mungkin apa ya seminar yang bisa mendatangkan pembicara-pembicara perempuan luar negeri atau mungkin pembicara perempuan yang hebat untuk bisa memberikan insight untuk perempuan yang ada di Universitas Erlangga atau mungkin di Indonesia seperti itu. Kemudian yang isu terakhir adalah SDGs nomor 13 atau Climate Action. Ini SDGs 13. Bentar. Nomor 11. Nah, ini teman-teman, untuk climate action sendiri, ini karena kita tahu ya bahwasanya sekarang tuh kan perubahan iklim kan sangat apa ya, kita udah mulai rasakan dampaknya di dalam kehidupan kita ya, mulai dari yang makin panas, kemudian yang kemarin sempat rasa gempa dan lain sebagainya itu salah satu dampak dari climate change sendiri. Nah, teman-teman ini bisa melakukan kegiatan Pengmas yang berfokus pada climate change sendiri. Itu yang pertama, teman-teman bisa melakukan program edukasi, edukasi kepada masyarakat terkait dengan perubahan iklim yang isinya dampaknya apa, kemudian mitigasinya gimana, kemudian pengurangan dampaknya gimana, itu bisa kalian sampaikan waktu kalian memberikan sosialisasi terkait dengan perubahan iklim. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan kolaborasi dengan siapa? Dengan NGO sekitar untuk bisa mengatasi adanya perubahan iklim. Atau mungkin kalian juga bisa bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat atau mungkin Fakultas Keperawatan itu kan ada apa ya kader-kader tanggap bencana untuk bisa mengurangi adanya perubahan iklim. Jadi seluruh program yang kalian ajukan nanti itu kalau bisa berkaitan dengan masing-masing subindikator yang sudah terlampir di bagian buku guidelines tahun 2022 ini. Maaf, tahun 2023 ini ya. Jadi harus sesuai dengan guidelines yang ada di eh, yang kami tampilkan pada pagi hari ini. Kemudian untuk SDGs 17 sendiri itu intinya adalah seluruh kegiatan yang sudah kalian lakukan itu harus bisa berkaitan dan berkesinambungan satu sama lain yang juga pertama bekerja sama dengan lembaga pemerintahan mungkin atau mungkin NGO atau mungkin universitas lainnya itu juga akan bisa membantu pencapaian di nomor SDGs 17 seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengetahuan terkait Pengmas SDGs yang sesuai dengan guidelines, yang mana ini kami juga merajuk pada metodologi dari Times Higher Education Impact Ranking. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Safira atas penyampaian sosialisasi mengenai SDGs Goals. Mungkin dari teman-teman ada yang belum ngerti dan mau bertanya, boleh. Halo, kedengeran lagi suara aku?
Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman seputar goals yang telah disampaikan oleh Mbak Safira? Atau mungkin ada yang mau konsultasi, Mbak, ini aku ada Pengmas, tapi kira-kira mendukung goals apa ya? Kayak gitu. Oh, Rendita, boleh. Kalau bisa on cam, bisa nggak? Maaf lagi nggak bisa on cam. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, Ini pertanyaannya apa nih? ya mau izin tanya. Buat tadi kan yang di SJ1 kan em, ini ya buat sasarannya di teman-teman mahasiswa gitu ya. Tadi kan sempat ada ya itu. Nah, kita ada dari oh ya kenalin aku maaf sebelumnya kenalin aku Rere dari BEM Visip. Nah, dari BEM Visip sendiri itu ada program di mana ini sasarannya juga bisa dibilang hampir memenuhi di poin SJ1, cuman sasaran kita di anak-anak anak-anak itu di salah satu kecamatan gitu. Itu gimana nantinya? Bakal bisa masuk di poin 1 atau gimana? Terima kasih. Ya, langsung tak jawab ya, Rere. Itu apa namanya anak-anaknya siapa? Lokasinya di mana? Sama programnya gimana? Impact-nya apa? Oke, anak-anaknya itu ini kayak kita ada di sekitar Surabaya. Bentar. Baik, untuk teman-teman yang lain juga apa ya, kami tidak menutup pertanyaan. Jadi kalau ada yang kebingungan, langsung ditanyakan di forum Zoom ini aja. Atau mungkin kalau memang merasa apa ya kurang pede atau mungkin nggak berani untuk disampaikan, bisa menghubungi PIC dari Pengmas SDGs seperti itu. Yang penting pesan dari kami, kalau bisa kegiatan Pengmas atau kegiatan proposal Pengmas yang kalian ajukan itu harus sesuai dengan buku panduan pelaksanaan SDGs. Kenapa? Karena kami juga mengacu yang pertama di Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Bappenas Republik Indonesia. Yang kedua, kami juga mengacu pada Times Higher Education Impact Ranking, yang mana itu adalah salah satu lembaga pemeringkat dampak internasional yang mengukur aktivitas SDGs di universitas. Jadi, yang ketiga juga sebentar, yang ketiga program kalian kalau bisa harus berjalannya lebih dari 1 tahun. Jangan yang 6 bulan berhenti atau mungkin 1 tahun berhenti, yang mana itu tidak ada kelanjutan atau impact yang dirasakan bagi masyarakat sekitar. Seperti itu. Permisi, izin menjawab tadi. Untuk tempatnya kita ada di Joyoboyo, sasarannya itu anak-anak yang sekiranya kurang untuk, maksudnya masih ada di kurang buat pendidikan gitu. Nah, di sini kita nama programnya itu Rumah Jalanan. Nah, itu kayak nantinya kita bakal ngasih mungkin beberapa kayak memberikan pendidikan dikit-dikit gitu atau mungkin juga main sama anaknya di sana gitu. Sudah, Re? Ada lagi, Re? Ya, sudah. Oke. Jadi, Re, karena kan tadi kan apa namanya fokusnya program dari BEM Visip tadi kan di anak-anak jalanan yang ada di Joyoboyo ya. Kemudian teman-teman dari BEM Visip juga memberikan pendidikan bagi anak-anak jalanan tadi. Anak-anak jalanan tadi. Nah, itu jika sesuai dengan yang ada di metodologi atau mungkin yang ada di buku panduan, itu lebih sesuai dengan kalau BEM Visip ini lebih menyasar ke arah SDGs 4. Kenapa? Itu kaitannya dengan pendidikan. Rere dan tim beserta BEM Visip memberikan pendidikan bagi anak-anak yang mana itu tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, itu lebih mendukung di SDGs 4. Tapi kalau Rere ingin menyasar di SDGs 1, maka itu bisa kamu tambahkan programnya, mungkin memberikan pelatihan bagi siapa? Bagi masyarakat sekitar atau mungkin ibu-ibu sekitar yang ada di sekitar Joyoboyo. Mungkin bisa kamu ajari pelatihan, sehingga dari pelatihan tadi bisa bernilai jual. Nah, kemudian bendera jual tadi itu bisa menambah nilai ekonomi dari masyarakat yang ada di Joyoboyo tadi. Nah, itu bisa dikatakan untuk mendukung SDG 1. SDG 1 itu bisa
didefinisikan sebagai SDGs yang mana kita sebagai universitas bisa mengurangi angka kemiskinan. Itu gimana? Memberikan pendidikan, memberikan pelatihan, yang mana juga itu berdampak pada peningkatan kesejahteraan dari masyarakat tersebut. Kayak gitu, Re. Jadi untuk yang anak-anak tadi, itu menyasarnya lebih condong dan lebih sesuai di SDGs 4. Kalau mau menyasar tetap di SDGs 1, itu kamu tambahin juga orangnya. Jadi orangnya di sini kamu tambahin yakni masyarakat sekitar yang ada di Joyoboyo tadi, kamu berikan pelatihan sehingga dia punya skill. Kalau udah punya skill, dia menghasilkan suatu kerajinan tadi untuk bisa dijual atau untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya tadi, deh. Seperti itu. Ya, baik. Makasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi? Oh, permisi Kak. Siapa ini? Hadfi. Ya, Hadfi. Baik Kak, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya mohon maaf juga belum bisa on cam. Izin Kak, saya dari Pengmas FKG UNER. Jadi saya mau tanya kalau misalkan untuk program kerja kita itu kan sebetulnya ada beberapa rangkaian acara gitu Kak. Jadi ada pengobatan gratis, terus kemudian ada edukasinya juga ke mulai dari ibu-ibu PKK, aparat pemerintahan sampai ke anak-anak usia sekolah dasar begitu. Nah, itu nanti apakah untuk SDGs yang di highlight itu adalah ke poin ketiga atau poin keempat ya? Karena sebetulnya kita kalau udah pastinya sih ke poin ketiga mungkin karena memang concernnya ke sana. Tapi untuk yang masalah edukasi itu sebetulnya karena kita memang mau support salah satu kekurangan dari kurikulum yang ada sekarang itu kan di mata pelajaran anak SD itu kan hanya dijelaskan kesehatan gigi yang kayak harus sikat gigi gitu-gitu aja, tapi secara spesifik itu belum ada. Nah, karena dasar itulah kita uh, mau melakukan edukasi ke arah situ gitu, Kak. Dan apa lebih baik fokus ke satu SDGs saja atau memang boleh dua itu lebih baik begitu ya, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Hadfi Karuli atas pertanyaannya. Ini dari BMFKG ya, dari Departemen Pengmas. Iya, Kak, betul. Ya, baik. Ini karena FKG sendiri itu kan kita tahu kan sebagai Fakultas Kesehatan sama dengan seperti FK, sama dengan seperti FKM, sama dengan farmasi, seperti itu ya. Nah, karena di sini fakultas yang berfokus pada kesehatan itu pasti kan mendukung dan menyuarakan SDGs 3. Yang mana tadi program yang disampaikan oleh Hadfi sendiri itu kan berkaitan yang pertama dengan edukasi kesehatan gigi, kemudian memberikan pendidikan juga kepada masyarakat sekitar ya. Nah, itu yang pertama terkait edukasi atau pendidikan atau yang berhubungan dengan kesehatan itu pasti mendukung di nomor 3 Hatfi. Jadi kalau misalnya Hatfi dan tim mau memberikan pelatihan lagi, memberikan pendidikan bagi masyarakat sekitar terkait apa tadi isu kesehatan gigi itu tetap masuk di nomor 3 Hatfi. Seperti itu. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Iya, Kak. jadi mungkin nanti bisa seperti ini Hatfi. Apa namanya di program SDGs 3 itu Hatfi dan tim memberikan berbagai macam program yang diajukan. Ada banyak program. Tapi nanti tolong untuk bisa melampirkan output-output yang baik, yang berkelanjutan juga Hatfi. Jadi meskipun memberikan kan banyak nih Pengmas yang fokus di kesehatan gigi. Nah, kebaruan dari Pengmas dari BEM FKG UNER ini apa? Yang berkaitan dengan kesehatan itu bisa dimasukkan di proposalnya. Nah, itu yang menjadi peluang bagi BEM FKG juga untuk bisa mendapatkan calon penerima hibah Pengmas ini tadi. Baik, Kak. Mungkin Ya, mau jadi dimasukkan bertanya aja lagi. deh, nggak apa-apa maksudnya. Oke, Ada lagi? baik, Kak. Izin Kak, kami mau bertanya juga terkait dengan yang masalah apa sustainable, aspek sustainable-nya itu. Kan kebetulan untuk kegiatan kami itu kan sudah kami laksanakan, ini sudah tahun ke-14 begitu Kak, jadi sudah 14 tahun berjalan. Nah, itu memang aspek kerja kita itu skalanya nasional, jadi memang dari barat ke timur itu ya selama 14 tahun itu kami selalu berpindah-pindah baik yang di Jawa maupun di luar Jawa. Nah,
itu nanti apa namanya kayak hal-hal tersebut kayak gitu apa boleh ya Kak dimasukkan ke poin-poin di datanya gitu Kak? Itu bisa dimasukkan sebagai latar belakang aja deh, bisa. Jadi ada latar belakang, kemudian hal-hal apa yang udah apa ya terjadi impactnya di 13 tahun belakangannya gitu loh. Jadi ada apa ya before afternya gimana. Jadi mulai dari tahun pertama, kedua, ketiga itu udah mulai gimana kelihatan impactnya. Kemudian dari tahun ini inisiasi dari BMFKG UNER, tepatnya di Departemen Pengmas ini melakukan kegiatan tadi yang Hatfi sampaikan tadi, outputnya apa di tahun 14 ini tadi, Dek. Itu juga sebagai bisa menjadi sumber penguat dan pendukung juga seperti itu. Oh baik Kak, berarti Bisa nanti untuk yang dilampirkan ya, Dik ya. oke Kak, berarti nanti yang penting adalah eh, outputnya ya Kak yang Betul. diberikan juga. Iya. Oke. Yes, betul. Output dan dampaknya, Dik. Jadi Oh ya. masyarakat sekitar tuh merasakan apa dari adanya yang 13 tahun tadi itu? Mulai dari dari yang pertama sikat gigi cuma sehari sekali atau mungkin yang nggak sehari sama sekali. Kemudian dia di tahun kedua udah ngerti ternyata di eh sikat gigi yang baik itu 2 kali sehari loh, seperti itu misalnya. Atau mungkin ini mohon maaf ya kalau salah ya. Misalnya dia karena kan apa namanya saya memberikan contoh aja. Seperti itu. Mungkin yang tahun pertama itu dia nggak ngerti caranya memilih odol yang baik gimana, seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin cara penggosokan tuh mulai dari depan ke belakang atau gimana itu kan mungkin bisa disampaikan di proposal tadi. Yang penting ada output sama dampaknya gimana yang bisa dirasakan oleh masyarakat tadi. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama Hatfi. Mungkin ada yang lain teman-teman? Teman-teman yang lain, Oh ini ada katanya dari maaf, Dika Pengmas dari vokasi ya. Dika ini nanti materinya seperti yang saya sampaikan tadi, caranya gampang kok Dika. Ini tinggal dari mana ya? Sebentar. Sebentar. Nah, nanti ini Dika tinggal klik aja yang pertama ya. Langsung klik aja ini dan juga teman-teman yang lainnya juga. Langsung diklik aja SDG Center UNER di sini. Nah, ini karena keluar apa namanya? Promosi terkait SDGs Festival. Jadi kami akan melakukan SDGs Festival di bulan November di sini. Ini bisa di close dulu. Nah, langsung teman-teman bisa klik di bagian guidelines aja, guidelines SDGs 2022. Nah, setelah kalian klik, ntar keluar materi tadi, tinggal diklik aja. Ini yang terbaru nanti kurang lebih sama, cuman tinggal kami lampirkan lagi di websitenya lagi untuk yang tahun 2023. Tapi kurang lebih semua mengacu pada website ini tadi. Nanti kalau udah ke download, nanti keluar lagi materinya. Benar. Nah, nanti itu keluar seperti ini juga yang udah ke download. Seperti ini nanti ya. Jadi teman-teman kalau dikirim di Zoom mungkin agak berat ini filenya, tapi kalau udah ada yang mengirimkan nggak apa-apa. Ya, buka di websitenya SDG Center aja nanti ya. Mungkin ada yang lain? Meisha mungkin? Ya, Meisha silakan. Baik, mohon izin bertanya ya Kak. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam. Perkenalkan nama saya Meisha dari Departemen Sosial Masyarakat Fakultas Keperawatan. Jadi setelah saya baca di guideline-nya itu belum ada detail jelas mengenai batasan waktu dan tempat. Untuk waktunya itu apakah ada batasan? Tapi kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa harus ada keberlanjutan semisal dalam 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Seperti itu. Nah, untuk 6 bulan atau 1 tahun ke depan itu maksudnya dalam rangka controlling, monitoring, atau mungkin juga keberlanjutan programnya. Terus kemudian untuk biasanya kalau saya lihat di BPK Ormawa kemarin itu kan semisal minimal berlanjut 1 sampai 2 bulan bisa menetap di tempatnya atau bagaimana kemudian dilakukan controlling dan monitoring seperti itu. Terus kemudian untuk tempatnya sendiri itu apakah ada batasannya ya Kak? Misal kayak apakah harus di Surabaya atau bisa di luar Surabaya atau ada batasan sejauh mana seperti itu. Terus kemudian tadi menambahi di waktunya itu boleh dilakukan minimal berapa minggu atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Baik.
Terima kasih Mesya atas pertanyaannya. Jadi sekedar informasi teman-teman sekalian terkait dengan guidelines tadi yang saya share screen, itu hanya buku panduan pelaksanaan saja. Jadi mulai dari pengertian apa itu Times Higher Education Impact Ranking, kemudian yang kedua bagaimana SOP pelaporan berita, yang ketiga adalah penjelasan dari masing-masing SDGs dan bagaimana penerapannya di universitas. Nah, itu hanya gambaran saja ya Mesya dan teman-teman lain terkait dengan apa itu SDGs dan bagaimana universitas bisa menerapkan SDGs untuk mendukung pencapaian ini di tahun 2030. Jadi guidelines itu adalah sebagai buku pegangan atau buku panduan terkait dengan pelaksanaannya saja. Nah, terkait dengan teknisnya nanti akan disampaikan. Nanti akan disampaikan nanti itu ya. Putus. Putus. Putus enggak? Jadi kalau tadi keputus mohon maaf ya. Jadi untuk teknis bagaimana pelaksanaan PEMAS-nya, mulai dari lokasinya di mana, kemudian apa namanya programnya berapa tahun, itu nanti kita akan share sendiri ketentuannya gimana di file yang berbeda. Untuk yang apa namanya guidelines itu hanya berfokus untuk memberikan arahan dan pengetahuan bagi seluruh sivitas akademika bahwasanya jika ingin mendukung dan berpartisipasi dalam pencapaian SD1 itu apa aja PEMAS-PEMAS yang selaras atau yang sesuai seperti itu. Mungkin untuk penjelasan terkait dengan yang ditanyakan lebih lanjut oleh Mesya, mulai dari waktu pelaksanaannya, lokasi pelaksanaannya, kemudian impact-nya gimana, ntar disampaikan sama tim teknis dari PEMAS SDGs seperti itu. Monggo dibantu mungkin teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Safira. Izin melanjutkan. Jadi untuk teknis batasan waktu dan tempat, dari SDG Center Universitas Erlangga kita membatasi tempat yaitu di Jawa Timur saja. Karena ini SDG Festival kita ya untuk pelaksanaannya hanya di Jawa Timur. Jadi kalau misalnya kalian punya pengabdian masyarakat kegiatan yang di luar Jawa Timur tuh belum bisa. Lalu yang kedua untuk waktu di situ kan kita udah ada timeline, deadline Pengmas. Jadi timelinenya itu dari tanggal 4 Juli, mulai kegiatan tanggal 4 Juli sampai tanggal 31 Agustus 2023. Nah, jadi untuk timeline kegiatannya itu kembali lagi ke teman-teman Pengmas. Teman-teman Pengmas misalnya di minggu pertama kalian mau bikin apa, di minggu kedua kalian mau bikin apa. Jadi itu kembali lagi ke kalian. Terus nanti untuk rapat monitoring, terus evaluasi, itu nanti kita akan info lebih lanjut di grup WhatsApp untuk 10 pemenang dana hibah Pengmas. Jadi seperti itu. Mungkin Messi ada pertanyaan lagi atau ada yang belum jelas? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih banyak. Oke. Mungkin ada yang lain lagi, ada pertanyaan yang lain? Ini deadline kapan terakhir pengumpulan proposal? Extend sampai tanggal 30 Juni 2023. Oke. Baik teman-teman, terkait dengan pengumpulan proposal itu sudah kami extend karena kemarin juga sangat tinggi sekali partisipasi dari masing-masing fakultas, terutama yang dari HIMA, BEM itu juga sangat tinggi terkait dengan apa ya antusiasmenya dalam pengumpulan proposal. Jadi kami harap teman-teman yang lain juga bersama-sama untuk mensukseskan acara Call for Pengmas tahun 2023 ini karena jumlah dana juga yang kami berikan juga bisa terbilang cukup besar. Dan tentunya dengan jumlah seperti itu, harapannya di sini adalah teman-teman juga bisa memberikan output yang besar, yang mana juga bisa berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan tentunya bisa membawa nama baik Universitas Erlangga, seperti itu. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau disampaikan, atau mungkin ada pertanyaan yang bingung dari penjelasan terkait dengan definisi Pengmas, kemudian bagaimana program yang sesuai dengan acara Pengmas yang sesuai dengan Times Higher Education maupun dari kementerian, mungkin bisa ditanyakan juga agar tidak salah sasaran seperti itu ya. Kayak tadi kan waktunya Riri tadi yang dari BEM Visip kan juga bertanya kalau bahwasanya mengajar anak-anak yang dari Jojoboyo itu apakah masuk ke dalam SD1. Ternyata kan tadi kan sudah saya betulkan juga kalau mengajar
anak-anak di daerah tertinggal atau mungkin yang di daerah mohon maaf marginal gitu masuk di SDGs 4. Cuman kalau mau fokus di SDGs 1 itu harus bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Itu baru bisa dibilang sebagai pencapaian di SDGs 1. Monggo mungkin ada variabel. Mungkin ada teman-teman yang lain. Mungkin Mbak izin aku pengen infoin dulu ke teman-teman. Kalau teman-teman ya biasanya kan di setiap hima atau di jurusan itu kan mereka udah punya pengmas ya, atau pengmas yang sudah berjalan kayak tadi sebetulnya ada dari FKG ya Mbak, udah 14 tahun pengmasnya. Jadi nggak apa-apa, boleh mendaftarkan, tapi dengan syarat pengmas tersebut masih berjalan, gitu, masih sustain. Jadi boleh ikut. Terus, misalnya anggota di pengmas tersebut tuh ada 20 orang. Nah, jadi di proposalnya kan cuma ada 3 sampai 5 orang. Nanti boleh mungkin perwakilannya ketua, sekretaris, bendahara yang ditaruh namanya di proposal. Jadi gitu ya, teman. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya acaranya. Mas. Sebelum kita tutup agenda sosialisasi tentang pengabdian masyarakat SDG Center 2023, kita foto bersama dulu ya, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang belum bisa on cam, nggak apa-apa. Mungkin yang bisa on cam, bisa on cam. Buat foto dulu. Wih, ada Valen, guys. Mau ke Pacet ya? Iya, Kak, halo. Oke, ada lagi? Ayo teman-teman, kita on cam, jangan malu-malu. Halo, ada Mas Anang ya? Presiden. Yang lain? Kayaknya lagi ada dulu. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oh, ada Lintana, guys. Oke, foto lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman jangan lupa isi presensinya ya. Mungkin Mbak Mira boleh di-share lagi linknya. Tadi ada teman-teman yang telat join sosialisasi. Jangan lupa diisi absennya dan jangan lupa di-upload proposal terbaik kalian. Terus jangan malu-malu buat menghubungi kontak person yang ada di poster sama yang udah aku share. Misalnya masih bingung, Kak, ini gimana, ini gimana. Kalau nggak ada fitranya gimana, apapun itu pokoknya tanya aja. Jangan malu-malu. Lumayan loh guys, 7 juta. Okay, thank you for your time to join our Zoom meeting. See you next time. See you later. Bye. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum.